Apa itu RBL? RBL merupakan singkatan dari Research Based Learning, pembelajaran yang mengarah pada aktivitas analisis, mengasah kemampuan praktis mahasiswa, dan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkreativitas. Latar belakang. Alasan kelompok kami mengambil topik ini dikarenakan keran air merupakan peralatan yang ada di sekitar kita dan seringkali kita gunakan. Pengaruh keran air sangat besar dalam lingkungan, baik rumah tangga maupun sosial. Hal ini dapat terjadi karena kebutuhan air meningkat selaras dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Pastinya bisa kalian bayangkan banyaknya air yang terbuang sia-sia jika tidak bijak memakai keran air. Pengertian. Hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan energi kinetik tiap volume dan energi potensial tiap volume di sepanjang aliran fluida. Dalam artian, saat fluida meningkatkan tekanannya, maka fluida akan menurun. Persamaan Bernoulli. P ditambah setengah PV pangkat 2 ditambah PGH sama dengan konstan, atau P1 ditambah setengah PV1 pangkat 2 ditambah PGH 1 sama dengan P2 ditambah setengah PV2 pangkat 2 ditambah PGH 2. Keterangan P sama dengan tekanan Nm pangkat 2, PA. P sama dengan massa jenis fluida, V sama dengan kecepatan aliran fluida, ms, G sama dengan percepatan gravitasi, m per s pangkat 2, H sama dengan ketinggian pipa dari tanah, m. Keterkaitan hukum Bernoulli pada keran air. Hukum Bernoulli berkaitan erat dengan fluida dinamis, di mana rumus fluida dinamis sebagai berikut. V sama dengan Q per A. Keterangan V sama dengan laju aliran fluida M per S, Q sama dengan debit M3 per S, A sama dengan laju penampang M2. Keran air yang telah terbuka akan mengeluarkan air dengan kecepatan tertentu, di mana jika semakin kecil keran dibuka, maka airnya akan semakin cepat. V sama dengan Q per T. Keterangan V sama dengan laju aliran fluida M per S, Q sama dengan debit M3 per S, T sama dengan waktu S. Bukti terjadinya konsep kontinuitas pada keran air. Hal ini dibuktikan dengan menutup mulut keran. Semakin banyak bagian yang ditutup, maka laju aliran akan semakin besar. Sebaliknya, jika mulut keran tidak ditutup, maka aliran akan seperti semula atau tidak deras. Jika bukan pada keran dibuat kecil, maka kecepatan airnya semakin cepat. Berlaku hal sebaliknya. Pada percobaan ini, kami menggunakan besar sudut menggunakan keran, yaitu sudut 30, 45, 60, dan 90. Perhitungan. Pada pengambilan data didapatkan. Pada pemutaran keran 30 derajat didapatkan waktu 25 second. Pada pemutaran keran 45 derajat didapatkan waktu 7,70 second. Pada pemutaran keran 60 derajat didapatkan waktu 3 second. Pada pemutaran keran 90 derajat didapatkan waktu 2 second. Volume botol air yaitu 600 ml atau 6 liter. Yang ditanya debit air keran atau Q. Pertama-tama kita mencari V-nya terlebih dahulu, yaitu V1 600 ml per 25 second sama dengan 24 meter per second. V2 600 meter per 7,77 second sama dengan 77 meter per second. V3 600 ml per 3 second sama dengan 200 meter per second. Dan V4 600 meter per 2 second sama dengan 300 meter per second.
Debit Q sama dengan A kali V. Q1 sama dengan 600 kali 24 sama dengan 14.400 yaitu 14,4 meter kali pangkat 3 per second. Q2 yaitu 600 kali 77 sama dengan 46.200 atau 46,2 meter pangkat 3 per second. Q3 yaitu 600 dikali 200 sama dengan 120.000 menjadi 120 meter pangkat 3 per second. Q4 yaitu 600 kali 300 sama dengan 180.000 yaitu jadi 180 meter pangkat 3 per second. Maka dapat disimpulkan semakin besar derajat pembukaan kepala keran maka semakin besar debit Q dan laju aliran air V-nya. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu keran air, yang kedua yaitu busur derajat, yang ketiga yaitu botol air, dan yang keempat yaitu stopwatch. Langkah kerja, menyiapkan wadah untuk menampung air yang keluar. Kedua, membuka penutup keran sesuai derajat ukuran yang ditentukan. Ketiga, menghidupkan stopwatch bersamaan pada saat membuka mulut keran. Yang keempat, tutup keran dan pos stopwatch pada saat wadah terisi penuh oleh air. Dokumentasi. Keunikan dari keran air adalah dapat mengontrol besaran debit air yang keluar dengan cara membuka dan menutup mulut keran. Dengan begitu, kita dapat mengatur seberapa deras laju aliran yang kita gunakan. Untuk kelemahannya itu, perbedaan luas penampang dan bentuk keran air, kelajuan awal dari sumber air yang berbeda. Solusinya, harus menentukan terlebih dahulu berapa luas penampang pada keran yang akan digunakan. Mengetahui perbedaan pada kelajuan awal sumber air yang dimiliki.